Ada orang Islam ajak nyanyi lagu Yahudi salam alaikum, ente kejang-kejang pelojotan. Lah ente tiap hari assalamualaikum, emang ente pikir itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari salam Yahudi salam alaikum yang dialkulturasi diserap oleh Arab menjadi askom. Loh, salahnya shalom itu kan assalamualaikum. Bener nggak sih? Waktu masih belum Islam, shalom artinya apa sih? Sama. Salam kan? Salam. Hai gitu ya, salam ya. Salam. Sehat selalu, kamu selamat ya. Selamat. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan Pak Abu Janda atau Permandi Arya, teman-teman sekalian, dan juga Pak Ganjar Pranowo yang diwawancarai oleh Om Deddy Kobuser ya di podcastnya. Dan teman-teman sekalian, ini menarik sekali, mereka membahas tentang Salam Alechem ya, di mana itu dipermasalahkan oleh MUI dan juga umat-umat Kandrun ya. Mereka mempersoalkan itu di Al-Zaitun. Dan teman-teman sekalian, seperti apa ya video mereka ini? Mari kita langsung saja dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Abu Janda dan juga Pak Ganjar Pranowo berikut ini. Ada orang Islam ajak nyanyi lagu Yahudi salam alaikum, ente kejang-kejang pelojotan. Lah ente tiap hari assalamualaikum, emang ente pikir itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari salam Yahudi salam alaikum yang dialkulturasi diserap oleh Arab menjadi askom. Loh, salahnya shalom itu kan assalamualaikum. Bener nggak sih? Waktu masih belum Islam, shalom artinya apa sih? Sama. Salam kan? Salam. Hai gitu ya, salam ya. Sehat selalu, kamu selamat ya. Selamat, shalom, assalamualaikum. Saya kira semua niatnya baik mengucapkan selamat bahwa hari ini kamu selamat. Islam duluan mana, di Arab sama di Indonesia? Duluan di sono kan? Kita yang belakangan kenal Islam, kenapa kita lebih kaku dan lebih rempong? Ya, dibanding, ya, nih apa? Arab asli, yang Arab asli di sono makin maju pikirannya. Kita yang Arab KW makin ke zaman batu gitu loh, pola pikirnya. Bahaya ente ngomong Arab KW ini bisa jerat hukum. Iya, ini ibarat. Nah, ini Sarah ente ngomong bahaya. Ibarat kita kan buat Coba jelasin Arab KW apa asli itu di sono. Apa? Yang Arab asli di sono. Bahaya ente ngomong Arab KW. Siapa Jadi yang maksud masuk Arab KW? Maksud Anda jangan dikit-dikit nggak bisa, demo, ini harus jangan dijelaskan. dikit-dikit, Anda harus memberikan klarifikasi. jangan Arab KW. dikit-dikit digeruduk. Hati-hati. Dikit-dikit digeruduk. Justru di sini Ya. kontribusinya Arab KW justru terhadap yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'uhu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Oke, teman-teman sekalian, itulah kita sudah dengarkan ya dari Pak Abu Janda, dari Pak Ganjar Pranowo, dan juga ya dari Pak Abu Janda lagi ketika ada di TV One ya untuk membahas tentang Al-Zaitun. Di mana teman-teman sekalian, dia memberikan pengertian bahwa salam itu adalah salam damai sejahtera bagi kamu. Ya. Dan itu kata Abu Janda bahwa hampir setiap hari orang Islam itu menggunakan assalamualaikum. Mereka tidak tahu bahwa itu diserap sebenarnya itu dari salam ya. Lalu masuklah ke dalam bahasa Arab gitu ya, yang biasa mereka gunakan. Jadi Pak Abu Janda menekankan hal ini bahwa mereka tidak sadar bahwa asal mula assalamualaikum itu sendiri pun dari kata shalom. Nah, teman-teman sekalian, memang itu bergema sekali ya di dalam Ponpes Al-Zaitun, di mana Pak Panji Gumilang itu mengkumandangkan ya salam Yahudi itu ya dengan dinyanyikan pada waktu itu, yaitu Hafenu Salam Alechem, Hafenu Salam Alechem, Hafenu Salam Alechem, Hafenu Salam Alechem. Hanya itu saja teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya ini Pak Panji Gumilang sedang mengajarkan untuk hidup dalam toleransi, saling menghargai umat beragama. Baik itu orang Kristen, orang Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, dan juga Katolik, dan lain-lain. Ya, bahkan
kepada siapapun kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Soal akidah kita masing-masing. Ya tidak ada masalah dengan itu. Dan teman-teman sekalian, mari ada yang menarik sekali untuk kita bahas dari konten yang dibuat ini ya, teman-teman sekalian ya. Dimana digabungkan dengan penjelasan atau Ustadz Adi Hidayah. Dimana juga teman-teman sekalian saya pernah menanggapi orang ini ya. Tentang ketika dia membahas tentang Isa dan juga Yesus Kristus ya. Dimana dia memunculkan iman kekristenan dalam satu ceramahnya. Dan itu saya sudah berikan jawaban. Itu ada sekitar 350.000 penonton ya. Bahkan mungkin sekarang udah sampai 400-an ya. Nah teman-teman sekalian, di sana saya berikan penjelasan bahwa Isa dan Yesus itu tidak sama ya. Dan kali ini dia memberikan dalil soal penghinaan-penghinaan yang terjadi dalam Islam. Dan saya bersyukur ya, dan saya berterima kasih juga ya, jika memang hal itu diterapkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayah ya. Dimana kalau ada yang hina Islam, itu tidak perlu dilaporkan. Tidak perlu dijolimin, tidak perlu dihakimi. Ya, tapi dilakukanlah kebaikan bagi dia. Ya kan? Jadi kalau dibusu-busukan Allah, SWT, dan Nabi Muhammad, itu bukan untuk di demo, ya kan? Berkelahi, dipukul, dipenjarakan, ya. Saya suka, dan seharusnya seperti itu, ya. Jadi, maksud saya begini teman-teman sekalian. Ya alangkah indahnya, jika memang kelompok-kelompok Islam, itu menggunakan dalil yang dipakai, yang dijabarkan, dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayah. Sehingga ketika ada orang yang membahas Islam, yang membahas Nabi Muhammad, yang membahas Allah SWT, tidak dikit-dikit demo, dikit-dikit lapor. Nah, teman-teman sekalian seperti apa nasihat daripada Ustadz Adi Hidayah? Mari kita langsung saja cek videonya berikut ini. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Tak kecil. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf. Itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikap seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Quran, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u bihi, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencela orang lain, lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencela mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Jadi kalau ada majlisnya jangan dihadiri. Kalau ada bukunya jangan dibaca. Kalau ada siarannya jangan didengarkan. Fala ta'ahum. Itu sebagai sayang Allah kepada dia supaya dia mau berubah. Sebab kalau umat meninggalkannya mungkin dia mau berpikir. Di Allah itu sayang pada dia supaya dia mau berubah. Oke, teman-teman sekalian, itu kita sudah dengarkan dari penjelasan ya si Ustadz Adi Hidayah. Dan teman-teman sekalian, saya tadi katakan bahwa saya berterima kasih jika pola pikirnya seperti ini. Ya, saya mendukung, bahkan saya sangat menghargai dan menghormati. Ya, artinya kalau ada yang menjelekkan agama, jangan dikit-dikit itu penistaan agama. Jangan dikit-dikit dilaporkan ke Barreskrim. Jangan dikit-dikit kita persoalkan, kita pukul gitu ya. Ya, jadi seharusnya ya kasus-kasus seperti si Anak Batak, kemudian si Muhammad KC, Pak Garcia Pelo, ya. Ini seharusnya orang-orang seperti ini yang membahas Islam itu nak perlu dilaporkan dong kalau seandainya ikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Adi Hidayah. Coba perhatikan dengan kekristenan. Orang Kristen dihina, biasa aja. Orang Kristen ibadahnya diganggu, biasa aja, nggak ada yang demo tuh. Gereja mereka disegel, tidak ada yang demo tuh. Ya, malahan ya mereka serahkan kepada aparat, serahkan kepada pemerintah saja. Ya, tidak perlu anarkis. Karena itulah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kami. Ajaran Tuhan Yesus Kristus lebih mengedepankan kasih.
Makanya saya tidak bosan-bosan mengatakan teman-teman sekalian. Di mana agama lain berkata bahwa kasihlah sesama manusia. Yesus tidak hanya itu. Dia maju selangkah ke depan. Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Jangan mengutuk. Apabila musuhmu, seterumu, lapar berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Jadi ini ajaran Tuhan Yesus Kristus, kawan-kawan. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya juga berharap ternyata ada ajaran seperti itu di dalam Islam. Ya, dan sebenarnya saya sudah dengar ya dari Pak Kiai Haji Buya Sakur sebenarnya apa yang sudah dijelaskan oleh si Wah ini, ya, Ustadz Adi Hidayah. Ya, dimana bahwa kalau ada yang menghina Islam itu bukan diserang sebenarnya, bukan dilaporkan, bukan dipenjarakan ya, tetapi ya disayangin gitu ya, karena orang tersebut pasti tidak akan tahu. Nah, kalau pola pikirnya seperti ini, maka tidak adalah istilahnya yang namanya penistaan agama. Nah, teman sekalian, ada menarik tadi bahwa katanya orang bodoh lah kalau ada orang yang berkata semua agama sama. Nah, maka ketika ada orang-orang yang berkata demikian, maka hati-hati. Ustadz Adi Hidayah katakan bahwa Anda orang-orang bodoh. Nah, teman-teman sekalian, saya mau menjelaskan dari perspektif Kristen. Karena itu perspektif Islam, silahkan saja. Kalau memang pengajaran seperti itu. Tapi dalam perspektif Kristen, bagi kami semua agama sama. Kenapa semua agama sama? Karena agama itu ada untuk mendidik orang, untuk mengarahkan orang, membentuk akhlaknya manusia. Sehingga mereka tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, di dalam agama, di situ juga dia dididik kepada nilai-nilai etika, ya, dan juga pengenalan akan Tuhan yang benar. Nah, jadi teman-teman sekalian, agama itu ya berasal daripada bahasa Latin yang dimana terdiri dari dua kata, a tidak, gamma kacau. Nah, ketika digabung menjadi agama, maka artinya tidak kacau. Jadi sangat disayangkan jika ada orang yang beragama lalu bikin kacau. Jadi teman-teman sekalian, itulah pengertian daripada agama tidak kacau ya. Dan dalam perspektif kekristenan, agama juga tidak menyelamatkan. Ya, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sekalipun kita beragama menurut perspektif Kristen loh ya, kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak masuk surga. Karena jalan menuju surga itu satu-satunya adalah melalui Yesus. Di mana Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, kalau Anda tidak melalui Yesus, Anda tidak masuk surga. Kenapa harus melalui Yesus? Karena Yesus ini datangnya dari surga. Ya, dan dia tahu jalan ke surga. Dia pemilik surga. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke, jadi teman-teman sekalian percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan jangan lupa ya pakai logika untuk beragama dan juga pakai hati untuk beragama. Ya, seperti di salam Yahudi tadi di awal, Shalom Alechem, Anda jangan marah karena itu ya salam yang baik untuk diberikan kepada orang yang kita sapa. Damai sejahtera bagi kamu. Wow, indah kan? Bahasanya sangat-sangat indah. Artinya kita sedang berdoa memberkati orang yang kita jumpai itu. Makanya kita katakan shalom. Ya, dan tadi Abu Janda menjelaskan lalu shalom ini ya diserap dalam bahasa Arab sehingga menjadi assalamualaikum. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.